Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa Yuda Triguna Channel dimanapun berada, hari ini kita, khususnya saya ini, kedatangan seorang tamu yang hebat. Di samping saya telah hadir Profesor Dr. Iwayan Dibil MA, senior kami, guru besar bagi banyak seniman. Para budayawan pasti tahu beliau, ya walaupun usianya sudah di atas 70 tahun, tapi dedikasi, semangat, kreativitas yang dimiliki tidak pernah kenal. Hari ini saya sengaja mengundang beliau setelah saya membaca buku beliau, Ngunde Bayu. Saya sendiri sebagai bukan seniman, tetapi tertarik dengan soal-soal seni. Agak terkejut dengan istilah Ngunde Bayu. Tentu kita akan mendengar penjelasan beliau mengenai Ngunde Bayu dan apa fungsinya bagi kita sebagai seorang seniman, khususnya penari. Dan ketiga tentu sebagai penganut agama, apakah Ngunde Bayu itu memiliki kaitan dengan misalnya yoga dalam tradisi Hindu atau khususnya pranayama. Nah, mari kita akan berbincang, mendengar secara langsung dari beliau, Profesor Dr. Iwayan Dibil. Bapak, barangkali Bapak bisa jelaskan kepada para pemirsa kami di sini apa sesungguhnya yang Bapak maksud dalam buku Bapak Ngunde Bayu. Om Swastiastu. Om Swastiastu. Para pemirsa channel Yuda Triguna yang saya banggakan dimanapun berada, sebelum saya menjelaskan tentang konsep Ngunde Bayu, izinkan pertama kali saya menyampaikan ucapan terima kasih dan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Bapak Profesor Dr. Ida Bagus Yuda Triguna, mantan rektor Unhi, yang sejak lama ketika masih di UNUD sudah saya ajak untuk berinteraksi, berkesenian di UNUD, dan beliau sejak awal memang mempunyai komitmen yang sangat tinggi terhadap seni budaya. Oleh karena itu ketika beliau mengundang saya untuk berbincang-bincang pada pagi hari ini bersama teman-teman dan adik-adik dari Unhi, dengan senang hati saya menyanggupi permintaan itu karena memang ada beberapa rahasia dalam tanda petik dalam seni budaya Bali yang kiranya perlu kita berbagi, perlu kita sampaikan kepada publik, para pencinta seni budaya Bali. Rahasia ini diharapkan akan bisa membantu terutama teman-teman para pelaku, para kreator dalam memahami hal-hal yang lebih mendalam lagi, lebih dari sekitar olah tubuh, olah irama dan lain sebagainya di dalam melakukan kesenian itu. Begini Pak Prof. Yuda Triguna, sebagai awal dari penjelajahan saya untuk mencari hal-hal yang masih dirahasiakan oleh banyak para senior kita, walaupun secara tidak sengaja, saya menemukan konsep Ngunde Bayu ini sebetulnya sejak kecil ketika saya masih anak-anak. Di rumah itu bapak saya sering latihan menari bersama teman-temannya. Di sanalah saya mendengar ungkapan-ungkapan mereka ketika menari. Salah satu umpamanya, sekarang keluarkan tenagamu, pesuang Jani Bayu, itu ungkapannya. Nah, jadi ketika itu terjadi, mereka semuanya melakukan gerakan-gerakan yang
yang diinginkan, tapi dengan lebih banyak mengeluarkan tenaga. Nah, kemudian diberitahu, oke, sekarang kembalikan uliang bayu. Nah, jadi proses mengeluarkan dan proses menarik kembali tenaga itu, ini rupa-rupanya satu sistem yang telah dipraktekkan oleh para senior kita untuk menjaga stamina mereka ketika menari di atas panggung. Sehingga sering terjadi dari pengalaman saya, anak muda yang tenaganya masih kuat, menari baru 5 menit sudah gak bisa nafas. Sudah staminanya sudah betul-betul terkuras. Sementara penari-penari tua menari setengah jam saja, masih kelihatan bugar, masih mampu berjalan dari belakang panggung ke tempat berias dengan kondisi yang normal. Nah, ini mendorong saya untuk mencari apa sih rahasia mereka. Akhirnya saya ketemukan ini. Nah, istilahnya itu ngunde bayu, yang artinya mengatur penggunaan tenaga. Mengatur penggunaan tenaga, mengatur penempatan tenaga, dan juga mengatur intensitas tenaga. Kapan tenaga itu ditarik, kapan ditahan, dilepas. Nah, kira-kira begitu. Ya, dan juga kapan tenaga besar dikeluarkan, kapan tenaga kecil dikeluarkan, atau kapan kita memusatkan tenaga di tangan, kapan kita memusatkan tenaga di mata, dan lain sebagainya. Karena banyak sekali praktek-praktek menari, termasuk juga praktek-praktek menabuh. Umpamanya tukang kendang, ketika main kendang, bukan tangannya saja yang bergerak, tapi sampai seluruh badannya bergerak. Bisa dibayangkan betapa memayahkan orang memainkan kendang seperti itu. Berbeda dengan kalau kita lihat, umpamanya Pak Brate, Pak Gede Manik, kalau mekendang itu ininya rileks sekali. Cuman tangannya yang hidup. Sama juga dengan Gongkak Manre. Jadi walaupun ada sedikit agam-agam yang seperti itu, tapi ininya tidak terlalu tegang. Berbeda dengan banyak pengendang muda ngeplak kendang tuh sampai seperti ini kan. Bayangkan itu kan tenaga banyak yang habis. Nah, jadi yang seperti ini makanya kita coba serap konsep itu, rumuskan dalam buku niki, yang itu yang disebutkan sebagai teknik pengolahan tenaga dalam seni pertunjukan Bali. Nah, tentu kita harus ingat juga bahwa di Bali kita mengenal ada konsep Dasabayu, Pancabayu kan begitu, yang semuanya itu mengandung pengaturan tenaga, penempatan tenaga, dan juga aliran tenaga. Nah, karena ada 3 kata kunci, pengaturan, penempatan, ya, dan penahan dan penarikannya. Nah, untuk kali ini saya akan mencoba untuk melihat bagaimana penerapan aplikasi dari konsep Ngunde Bayu ini di dalam seni pertunjukan. Pertama akan saya mulai dari tari dulu, kemudian ke karawitan, dan terakhir ke pedalangan. Kalau kita melihat kata Ngunde Bayu, kita pasti pernah mendengar kata ngunde. Ngunde itu kan berarti memindahkan secara berangkai. Umpamanya orang memindahkan bahan bangunan, gotong royong di Banjar, dari satu tempat ke tempat lain, daripada satu orang keluar ulak balik, mereka membentuk barisan, lalu alatnya yang dipindah-pindahkan. Nah, konsep ini sesungguhnya sama, tenaganya ada sumbernya pada kita, tapi hanya penempatannya kita atur. Kapan kita tempatkan di tangan, kapan kita tempatkan di mata, kapan kita tempatkan di kaki. Tetapi itu artinya bahwa ketika kita menempatkan pusat tenaga kita di tangan, itu bukan berarti badan yang lain kolaps. Nah, jadi seperti itu. Sekarang di dalam proses pelaksanaan dari Ngunde Bayu niki, memang kuncinya itu adalah pernafasan. Jadi bernafas, pengaturan nafas,
ketika kita menari ini bagaimanapun caranya, setiap penari harus bisa mengatur nafasnya dengan sebaik-baiknya. Karena dengan pengaturan nafas itu selain membantu mempertahankan stamina, pengaturan nafas juga akan membuat tarian itu ikut bernafas. Jadi ketika orang tua menari ini memang dia rasakan sekali nafasnya. Oh ini ngopak, setelah ngopak bang menjalan malu bedek. Baru dia dengan ngasal bawa, ngasal lantang dan lain sebagainya. Jadi dengan begitu tarian itu akan bernafas. Beda dengan anak-anak muda karena dia sedang punya tenaga besar, ngopak lantang meliner pangselubet ngopak lantang baru 5 menit bah bejauh kan. Nah, kan hal-hal yang seperti ini bisa kita atasi dengan Ngunda Bayu niki. Nah, untuk tari pengaturan tenaga niki akan menyebabkan munculnya kualitas gerak. Kalau tenaga yang dialirkan itu rata, tenang, akan menghasilkan gerakan yang mengalun dia. Jadi seperti umpamanya niki mengalun dia. Tapi kalau gerakan tenaga yang dikeluarkan itu dirubah-rubah intensitasnya, lagi besar, lagi kecil, maka akan menimbulkan gerakan yang putus-putus. Seperti umpamanya. Nah, itu kan gerakan yang sini mengalir, tiba-tiba gerakan besar dientakkan, seperti ini. Nah, seperti dalam mukul dalam tari Bali. Nah, nyeledet juga seperti ini melemparkannya tenaganya kecil, mengembalikannya tenaganya besar. Nah, jadi hal-hal yang seperti ini sebab ada kalanya ketika orang nyeledet, banyak penari muda yang bukan saja matanya yang nyeledet, tapi sampai mulutnya. Nah, yang sesungguhnya tidak perlu. Dan bahkan yang paling lucu itu sebaliknya, bukan matanya yang bergerak tapi mulutnya gitu. Nah, jadi bukan nyeledet lagi ini contoh-contoh dari bagaimana penempatan tenaga yang kurang tepat. Nah, kemudian kembali kepada gerakan tadi, ini kan ada gerakan bergetar, ada gerakan putus-putus, ada gerakan bersambung, ada gerakan mengayun, ada gerakan mengalun. Niki 5 motif gerakan, tapi kualitas gerakan niki ada dalam semua tarian niki. Bukan saja tari modern, balet, tari Bali juga ada niki. Nah, itu semuanya terjadi karena penggunaan tenaga yang diatur begitu rupa sesuai dengan kebutuhannya. Nah, mungkin ketika kita menari, penari ini perlu betul mengenal mana gerakan-gerakan yang akan menguras tenaga, mana gerakan-gerakan yang bisa digunakan untuk menyimpan tenaga atau untuk mengembalikan tenaga. Nah, bagi penari-penari tua ini yang dikuasai, teknik ini, rahasia ini yang dikuasai, sehingga ketika dia tidak perlu mengeluarkan tenaga besar, dia jalan saja. Jadi tidak perlu mengeluarkan tenaga, sehingga nanti kapan dia harus menguras tenaga, dia keluarkan tenaga. Nah, ini umpamanya gerakan ngopak lantang dalam tari baris atau tari jauh. Bagi banyak orang, itu diartikan dengan gerakan yang menghabiskan tenaga. Sesungguhnya tentu. Itu artinya. Karena mungkin gamelan tuh. Dan gerakan besar nih itu memberikan ruang yang sangat terbuka bagi penari untuk melakukan pernafasan yang bebas tuh. Nafas besar ya. Nah, sehingga dia bisa mengembalikan tenaganya. Tetapi begitu dia milpil, nyamir, itu banyak sekali tenaga yang dihabiskan. Jadi hal-hal seperti ini oleh para seniman tua sudah dikuasai betul, sehingga beliau-beliau tahu, oh ini saya harus mengeluarkan tenaga, ini saya harus mengembalikan tenaga. Seperti juru bapang tuh, juru bapang barong. Sekian lama dia nyimar tuh, barong ada di bawah, oksigen yang masuk ke hidungnya sangat terbatas. Kalau itu dipertahankan bisa cepat habis dia. Tapi begitu dia ngalih pajang ke kanan terus nyungar makin, nah masuklah udara bebas
Nah, jadi hal itulah yang harus dipahami oleh penari barong mereka. Itu kan tiap orang beda-beda kapasitasnya tuh. Berapa lama dia bisa nyimar seperti itu, bisa tetap mengolah oksigennya dia. Bagi yang tidak, ya dirubah aja posisi barongnya, muncullah masuk udara segar sehingga bisa bertahan kehenten. Jadi hal-hal yang begitu yang menjadi patokan kita. Nah, lalu juga penempatan tenaga tuh. Tadi di awal sudah saya jelaskan, ketika penari tua melakukan gerakan seperti ini, seperti ini aja, Ini tidak kaku ya? Tenaganya ini masih santai dia, tapi pusat tenaga di sini. Tapi bukan berarti tangan ini tidak ada tenaganya. Enten tuh. Karena apa? Sumbernya dari sini. Perut tetap dikempiskan sehingga tenaga itu masih mengalir ke seluruh tubuh, hanya pusat gerakannya ada di sini. Berbeda dengan kalau dilakukan seperti ini. Bayangkan di sini habis niki kekeh di sepenapi keram bisa itu kan. Nah, jadi hal-hal yang begini dipusatkan dia di tangan, tetapi itu bukan berarti di tempat lain tidak ada tenaga. Tetap dialirkan tenaga ke seluruh tubuh, hanya pusatnya dia ada di tangan gitu. Nah, jadi hal-hal seperti ini di dalam tari ini sangat penting untuk dipahami oleh para penari kita, terutama yang muda-muda, agar bisa tampil dengan stamina yang konsisten. Jadi pada sisi ini boleh saya katakan para pemirsa, Ngunde Bayu itu berkaitan nanti dengan kualitas tarian. Jadi sangat berpengaruh terhadap kualitas tarian. Semakin mampu Anda melaksanakan teknik Ngunde Bayu, semakin baik kualitas hasil tarian yang akan dihasilkan. Patut. Mengapa begitu? Karena ketika stamina itu bisa dipertahankan, maka kualitas gerak dari awal sampai akhir akan konsisten dia. Kalau tidak, di awal kelihatannya bertenaga, nah menjelang akhir sudah semakin goyah kakinya. Nah, lalu yang terakhir ya tinggal nunggu rebahnya saja. Gitu. Nah, itu yang selama ini banyak menyaksikan penari-penari muda, terutama juru bapang barong mereka dalam lomba-lomba itu yang terjadi. Marah pesu mereka hidup tapelnya kan. Hidup tapelnya, gerakan pungalnya bagus nih kan. Begitu pertengahan udah mulai barongnya udah anggot-anggot gitu. Nah, ditambah lalu kakinya udah mulai goyang. Begitu terakhir omong ngeh ampun kelihatan ampun kan. Kakinya begitu masuk jadi bentar hampir pasti di belakang jebah begitu kan. Nah, jadi hal-hal yang begitu berbeda dengan penari-penari tua seperti Pak Krese Dumun tuh atau Kemur dari Bongkase tuh. Sulit di barong tuh nak kari belegaran kari itu. Ya paling cuman berkeringat saja dia. Itu artinya tenaga dia masih utuh tuh kan. Masih utuh karena itu dia tahu kapan harus mengeluarkan tenaga. Nah, kalau enggak ya cukup kipak barong kan. Yang kerja juru kenang itu. Plak, ya ngoyong aja kan itu. Seperti jauh, ngopak niki ke buyang tuh, tukang kenang bekerja berat tuh. Yang repot tuh kan kalau penari jauh nih tukang kenang tuh. Dia tahu betul gimana caranya mempermainkan tukang kenang kalau ada tukang kenang yang nakal. Gitu. Nah, ini beberapa ilustrasi yang intinya ketika menari kita harus tahu kapan harus mengeluarkan tenaga besar, kapan mengeluarkan tenaga yang kecil, kapan menempatkan tenaga di bagian tubuh yang mana, dan kapan kita harus mengeluarkan atau menempatkan tenaga di seluruh tubuh. Ini yang akan membantu kita untuk menggunakan tenaga secara efisien, efektif. Gitu. Saya kira kita sudah mendengarkan satu penjelasan yang komprehensif dari Profesor Wayan Dibio mengenai apa itu Ngunde Bayu dan apa fungsinya bagi terciptanya kualitas
tarian. Para pemirsa Yuda Tribunut Channel yang berbahagia, berikutnya kita tanya beliau, ya, apakah Ngunduh Bayu ini semua penari memiliki keterampilan itu, atau dia memerlukan proses latihan sistematik? Nggih, nggih. Nggih, itu pertanyaan yang sangat penting untuk didengarkan oleh kita semua, karena memang penerapan dari konsep Ngunduh Bayu ini tidak bisa hanya dipahami begitu saja tanpa ada pelatihan. Karena kalau saya masih kaitkan dengan dua lagi, karawitan dan pedalangan tuh, bahwa orang megambel pun ketika ngebo gangse nih kan banyak pemain gangse yang ngebo gangse nih sampai dengan sikunya yang ini, padahal yang benar kan cuma di pergelangannya ini. Kayak main pingpong. Nikah benar. Itulah. Nah, juga di pedalangan menggerakkan wayang nih wenten dalang ketika nganen sampai ke seluruh tubuhnya ikut kan bergerak, padahal yang diperlukan cuma niki aja. Bisa dibayangkan berapa banyak tenaga yang dihabiskan untuk menggerakkan pinggul, menggerakkan niki, apalagi ketika memainkan cepalo ini cuma ini aja yang diperlukan. Nah, kalau hal-hal seperti ini kan tidak dipahami, maka terjadilah pemborosan dalam penggunaan tenaga. Pemborosan penggunaan tenaga ini sama dengan penabuh nih. Nah, makanya mungkin ada persoalan ergonomi yang perlu kita siasati, terutama untuk anak-anak kita yang menabuh memakai gamelan orang dewasa. Kan posisi tangan mereka tidak di atas daun nih daun gamelan. Niko yang perlu disiasati. Ketika posisi seperti niki, otot-otot niki jadi kaku dia. Nah, beda dengan seperti niki. Nah, jadi dengan begitu maka ketika kita masuk ke dunia kerawitan, termasuk juga olah vokal tuh, penemang niki sangat memerlukan olah tenaga Ngunduh Bayu niki. Kapan ketika dia akan ngelik niki, dia mengeluarkan tenaga yang besar, kapan suaranya rendah dia bisa mengembalikan lagi. Salah satu contoh penari arje kita almarhum Jursoli itu salah satu penari arje yang dikenal sebagai istilahnya tuh berperut panjang gitu. Iki basang lantang saja, karena mampu menahan nafasnya mereka dengan ngelik dan lain sebagainya tanpa putus-putus itu. Nah, dalam kerawitan juga kita mengenal yang namanya ngunyal angkian. Ini juga ada kaitannya dengan Ngunduh Bayu. Karena apa? Ketika orang ngunyal angkian untuk meniup suling niki, jadi bersamaan dengan masuknya nafas niki, mulut niki tetap memompakan udara ke suling niki, sehingga suara suling niki tidak pernah putus-putusnya. Nah, yang seperti inilah sesungguh sistem pernafasan yang perlu dikuasai oleh penari juga, supaya tenaganya itu jadi konsisten selama dia tampil dia. Nah, kembali kepada pertanyaan itu tadi, apa perlu ada pelatihan khusus? Sangat perlu. Nah, sangat perlu. Dan itulah sesungguhnya yang harus diajarkan kepada para penari muda, supaya mereka sejak awal belajar menari itu sudah mengenal akan adanya bagaimana cara menggunakan tenaganya dengan baik. Bukan saja diberikan pailah dia dulu, tapi diberikan dia umpamanya malpal. Malpal tuh 2, 3, 4, tapi jaga nafas. Supaya ketika dia malpalnya tetap nafasnya itu mengalir secara normal kan. Dengan begitu maka tenaga dia itu juga akan mengalir, ada yang masuk, ada yang keluar, sehingga dengan begitu dia bisa malpal dengan baik untuk jangka waktu yang lama. Nah, salah satu yang perlu dilakukan adalah pernafasan. Ketika umpamanya dia berdiri, ngomak istilahnya kalau dalam tari Bali itu, dalam topeng niki, gimana penari itu betul-betul bisa bernafas dengan gong.
secara musikal kita dapat energi dari gong, dari gamelan. Secara praktis kita nafas kita jadi normal. Jadi itu yang sistem pernafasan seperti itu harus kita satukan, sehingga selain memberikan stamina yang bagus, tari kita itu jadinya sangat musikal. Kalau tari sudah musikal, ini kan pun bayun igal akan ketemu. Berbeda dengan tarian yang tidak musikal. Di jegong, di jekempur, jak lamu ampun nih kan. Gerakannya bagus, tapi tan musikal tuh, karena tidak dikalimatkan gerak-gerakannya dengan sekuen-sekuen musik nih kan. Dan terutama gong nih. Nah makanya ketika mendengar gong nih, itulah biasanya penari nih mengeluarkan nafas dia. That gong, nah ini terkapak that pong. Ini kan semuanya diatur begitu sehingga tenaganya kan menjadi sangat efektif dan efisien ya. Satu, pernapasan. Pemusatan tenaga sudah tadi, mungkin pengaturan tenaga besar kecilnya nih. Seperti umpamanya ketika kita ngigel Panji Semirang, apakah perlu menggunakan tenaga sebesar Trunajaya? Gitu nggak? Dan banyak anak muda sekarang yang melakukannya seperti ini kan. Ngigel Trunajaya, ngigel Wiranata, ngigel Mergapati, ngigel Panji Semirang, yang keempat-empatnya berbeda tenaganya, disamakan. Oh, seharusnya berbeda, tapi kenyataannya disamakan. Nah, itu artinya pemborosan dan juga merusak kualitas tarinya. Nah, Panji Semirang kan halus nih kan. Gambarannya nih seorang wanita yang menyamar sebagai laki-laki, teman-teman ya. Nah, diberikan tenaga laki-laki seperti Trunajaya, gede nang bayu tuh gitu. Dan di Bapang Barong juga sama. Bapang Barong ketika nyonong dengan ngomang, dengan gua maco harus beda tenaganya. Enten tuh. Nah, tapi banyak penari yang sama digunakan tenaganya, akhirnya ya tariannya jadi tidak utuh dia karena persoalan tenaga niki. Terus yang terakhir niki adalah memang pengeluaran dan pemasukan. Tadi kan intensitas tenaga tuh disesuaikan dengan karakter tari ini. Karena yang ketiga adalah pengaturan keluar masuknya tenaga niki. Kapan kita harus keluarkan, kapan kita harus tarik kembali ya. Termasuk peran-peran penting tuh. Ketika umpamanya Pandung lagi ngopak langtang, daging langsut dan lain sebagainya, nika harus diberikan tenaga sesuai dengan kebutuhannya, tidak berlebihan, ya, sehingga dengan begitu akhirnya nanti tarian nika akan menjadi utuh dia. Pangtan ketika umpamanya dia baru masuk nih menggunakan tenaga besar, begitu akan ngopak lantang langsut habis tenaganya, terjadilah gerakan ngopak lantang dan langsut yang tidak pas tuh kan. Baik, saya kira tadi sudah kita dapat simpulkan pada poin yang kedua bahwa Ngunda Bayu itu perlu latihan yang sistematik. Saya pernah mendengar Prof. yang di Bio. Bapak itu sering ngajak mahasiswa itu latihan di pantai, latihan di pasir, latihan di di laut. Itu ada enggak maksudnya berhubungan dengan latihan Ngunda Bayu? Begini Pak Prof, saya memang sejak muda itu suka membawa anak-anak untuk latihan di ruang terbuka. Yang maksudnya itu adalah untuk satu, mendapatkan udara yang segar, sehingga latihan menari ini menjadi menyehatkan. Karena kan yang sering kita lihat nih adalah habis orang menari nih justru yang terjadi nih mereka agak kelelahan dan lain sebagainya. Kalau kita bergerak di ruang terbuka nih mereka akan secara konstan bisa mengganti udara-udara kotor dengan udara-udara segar, sehingga tubuhnya jadi segar. Nah, itu yang kita maksudkan
bagaimana menjadikan menari itu menjadi suatu aktivitas yang menyehatkan. Menyehatkan. Baik, terima kasih. Terakhir, barangkali pertanyaan penting yang ada hubungannya dengan sesuluk agama Hindu. Saya ingin tahu penjelasan dari Prof. Payandibio, apakah ada kaitan Nunda Bayu ini dengan tradisi yoga, khususnya pranayama? Ini mohon penjelasan pemirsa, saya kira pasti ingin tahu. Terus? Ya, kalau kita melihat kepada posisi kesenian kita di Bali, khususnya di agama Hindu, itu sebetulnya menari ini kan sudah yoga itu. Mengapa saya katakan begitu? Karena ada pose-pose tubuh tertentu yang harus dilakukan, dan ketika itu kita harus mengatur pernafasan kita. Jadi kita melakukan pengaturan nafas keluar dan pengaturan nafas ke dalam supaya posisi itu bisa dipertahankan sebanyak mungkin. Itu satu. Yang kedua, jangan lupa bahwa ketika penari Bali ini bergerak, mereka menggerakkan konsep kosmologi Hindu sesungguhnya. Ada utama angel, madhya angel, nista angel. Dan tidak pernah ada tarian Bali, tolong diingatkan, tidak pernah ada tarian Bali yang mulai dari nista angel. Tidak ada tarian Bali yang mulai dari gerakan kaki. Enten? Selalu dia mulai dari alam tengah, dari gerakan tangan. Terakhir apapun gerakannya pasti akan difinalisasi oleh gerakan kepala. Boleh gerakan mata, boleh gerakan muka, dan itu menjadi lengkapnya suatu kalimat gerakan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Di keempat. Terakhir. Ya, itu artinya apa? Selesainya di muka, di kepala. Ya, artinya hidup kita di alam tengah ini tidak bisa lepas dari alam bawah dan ditentukan oleh alam atas. Nah, ini dalam kaitan dengan Nunda Bayu itulah kapan kita meletakkan tenaga kita di atas, kapan di tengah, kapan di bawah. Yang artinya bahwa ketika menari ini tubuh kita ini harus kita aliri tenaga secara utuh supaya ketiga bagian ini bisa berfungsi secara maksimal. Ini ternyata buku hanya judulnya sederhana, Nunda Bayu. Tetapi dia memiliki penjelasan yang luar biasa, termasuk cara yang sistematik dan membutuhkan disiplin. Nunda Bayu juga tidak lepas begitu saja dengan tradisi Hindu. Tradisi yang menghargai angle atas, tengah, dan bawah. Tidak ada satu energi apapun yang akan sempurna jika tidak memadukan ketiga ini. Manusia, Buddha, Dewa. Selesainya di Dewa, Tuhan. Saya kira itu. Ini luar biasa. Terima kasih Prof. Bio. Kami tercerahkan. Mudah-mudahan juga umat sedharma dimanapun berada memperoleh informasi yang memadai. Terima kasih. Semoga bermanfaat. Om Santi, 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 Om.